Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alma Amanda dari kelompok KD18 dengan NPM 21067210993. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu film, yaitu yang berjudul Mogul Mowgli. Jadi, saya memilih karakter utamanya di film Mogul Mowgli, yaitu yang bernama Zed Zahir. Untuk identitas Zed sendiri, dia merupakan orang berkelahiran dari Inggris, India, Pakistan yang bekerja ataupun berprofesi sebagai rapper di New York. Untuk latar belakangnya sendiri, dia ingin menjadi rapper. Rapper itu merupakan mimpinya, sehingga dia selalu melatih kemampuan rapnya, baik saat dia masih terbangun, saat ingin tidur, dan di dalam mimpi. Untuk kondisi Z sendiri, mimpi dia itu mengejar mimpi. Jadi dia hanya fokus pada mimpi tersebut dan, terkadang menghiraukan hal-hal lain, seperti dari keluarga, teman, dan pacarnya, sehingga dia memiliki sifat, yang terbilang seperti obsesif dan narsistik. Dengan Z sendiri kan dia tadi mengejar mimpinya sebagai rapper, dia itu terus berlatih secara persisten, di mana saja dan kapan saja, dan itu sudah dilakukannya, semenjak dari dia kecil. Kemudian pada saat, di kehidupannya sekarang, dia mendapatkan kesempatan untuk melakukan tur Eropa. Sebelum itu, pacarnya mengatakan agar dia mengunjungi keluarganya terlebih dahulu sebelum melakukan tur di London, di mana dia saat ini, lagi bertempat tinggalnya itu di New York. Jadi sehingga dia mengunjungi keluarganya di London, dia disambut oleh keluarganya. Nah, kemudian, di suatu malam, kayak di gang kecil gitu, dia bertemu salah satu penggemarnya, tetapi usut demi usut penggemarnya itu melukai dia, sehingga dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian saat dia terbangun di rumah sakit, dia didiagnosis oleh dokternya dengan penyakit autoimun degeneratif. Salah satu terapinya menggunakan, stem cell, tetapi, memiliki dampak terhadap fertilitasnya. Hingga lambat laun kemampuannya berkurang dan menghalangi kehidupannya berjalan dengan normal. Sehingga, itu juga berdampak terhadap mentalnya dan menyebabkan ia jarang berlatih rap. Selain itu, dia mengalami mati rasa di kaki dan kecenderungan untuk berhalusinasi. Kemudian nih ada 3 macam jenis halusinasi yang ia lihat. Yang pertama itu pengantin pria bertopeng bunga atau yang dikenal juga dengan Sera. Kemudian ada juga di halusinasi gerbong kereta yang gelap serta kayak halusinasi bulu. Menurut saya karakter Z ini dia, menghadapi tantangan yang besar dalam hidupnya. Pada awalnya mimpi ia akhirnya terwujud setelah berlatih keras dan persisten. Ternyata didiagnosa dengan penyakit degeneratif dan pengobatannya juga memiliki dampak tersendiri. Sehingga dia susah menjalani kehidupan sehari-hari dan harus memakai kursi roda untuk beraktivitas karena adanya mati rasa di kakinya. Kemudian apakah Z tersebut dapat mengatasi tantangannya? Sebetulnya di akhir filmnya itu kurang dijelaskan mengenai alur di akhirnya bagaimana akhir ceritanya, tetapi saya berpendapat bahwa Z itu masih mencoba mengatasi tantangannya dan belum selesai diatasi. Pada saat ia berpulang ke rumahnya, ia juga masih kesusahan dalam mencari jati dirinya, khususnya sebagai anak seorang imigran. Kemudian menurut saya Z ini juga membutuhkan pertolongan, khususnya dalam hal, spiritual dan kultural. Salah satunya ia mendapatkan bantuannya itu dari bapaknya bernama Bashir. Kemudian menurut saya juga jika ia tidak mendapatkan bantuan, maka dia bisa kehilangan jejak dan jati dirinya. Kemudian apabila saya menjadi Z, eee, mungkin hal yang saya rasakan itu bakalan sedih dan kesal, karena mimpi yang sudah menjadi kenyataan, perlahan-lahan menjadi sirna, kemudian semakin susah untuk digapai. Kemudian, cara saya menghadapi tantangan tersebut itu salah satunya itu berkonsultasi, kemudian bercerita ke keluarga dan teman dekat. Minta pendapat mereka juga dan jangan ragu untuk minta bantuan apabila adanya kesusahan. Kemudian, saya dapat merasakan empati terhadap karakter Z ini, karena, dari raut muka yang ia tunjukkan, kemudian, monolog yang ia sampaikan itu mencerminkan perasaannya yang sedih dan hancur, serta saya dapat merasakan perasaan tersebut. Kemudian, dari karakter lain sendiri, salah satunya itu ada Bashir, bapaknya Z itu, dia menunjukkan empati juga terhadap Z. Jadi semenjak ia pulang ke rumahnya di London, bapaknya itu senantiasa menemani Z di setiap kesempatan, bahkan menemani ia saat di rumah sakit. Selain itu, bapaknya membantu membimbingnya kembali ke akar spiritual dan kulturalnya kembali.
Menurut saya salah satu karakter yang menunjukkan simpati terhadap Z itu yaitu RPG, dia itu pengganti peran Z sebagai rapper. Di hadapan Z, ia mengatakan bahwa dia turut prihatin dan sedih akan kejadian yang menimpanya, tetapi mengambil alih akan kesempatan tersebut. Kemudian kalau misal dilihat dari sudut pandang kuliah neurobiologi empati, Z di sini kurang bisa merasakan empati karena sifat yang ia miliki seperti obsesif dan narsistik. Di kuliah juga dijelaskan terdapat beberapa macam sikap yang menjadi kunci dalam mengalami dan merasakan empati. 5 besarnya yaitu keterbukaan, kesadaran, ekstraversi, keramahan, dan neurotisme. Untuk kondisi medisnya sendiri yaitu penyakit degeneratif autoimun. Kemudian, untuk mengakhiri video ini, sini ada kutipan yang saya sukai di film ini, yaitu toba texting. Jadi saat Z mengalami halusinasi, dia terus-menerus mengucapkan kata ini. Jadi toba texting ini atau di halusinasi itu kayak, pengantin pria yang bertopeng tadi, atau itu dikenal juga seperti tahanan suaka. Dia cemas apakah kampung halamannya itu, bagian dari India atau Pakistan. Jadi itu mencerminkan kehidupan Z juga. Dia kayak, membingungkan identitasnya, apakah dia seorang warga Inggris, warga Pakistan, ataupun warga India. Sekian dari pemaparan film dari saya, terima kasih banyak.